mendapatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala hari kita. Insyaallah ini adalah wasilah kita untuk selain talebul rahim, dan masya Allah sangat senang sekali bisa melihat ayah bunda di sini dan ada anak-anak kita di antara kita, dan mudah-mudahan ini akan menambah kita untuk senantiasa belajar tentang agama. Ya, salam dan salawat kita aturkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga kita dan keluarga kita semua mengikuti apa-apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu, Masya Allah telah hadir di antara kita pemateri yang ilmunya luar biasa ya, banyak sekali, dan seperti yang telah kita ketahui dari flyernya ya, beliau Al-Ustadz yang hafiz 30 juz dan Masya Allah menjadi pengajar di beberapa kampus di Makassar ya, salah satunya ya. Beliau adalah salah satu dosen dari beberapa kampus di Makassar, salah satunya di Setia Al-Azhar, dan juga pernah aktif di sekolah. Sebelumnya marilah kita buka acara kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai pembuka acara kita persilahkan Ananda Fadila untuk tilawah Al-Quran. Ya, kepada Ananda persilahkan. Silakan Nak Fadila. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dzikra amma man istagna wa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka aw ma man ja'aka yas'a wa huwa yaksha fa anta talaha kalla innaha tazkira faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah gutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in halaqah min nutfatin halaqahu faqaddara summa sabila yassara summa matahu faqabara summa iza jaa ansyara kalla lamma yaqdima amara fal yang zuril insanu ma asabba summa syaqaqnal arda syaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Masya Allah. Barakallah, jazakillah khair.
Fadila, bagus sekali. Ya, alhamdulillah. Itulah tadi persembahan Muraja Quran ya dari Ananda Fadila. Ananda Fadila ini salah satu santri kami di Rumah Quran Hafiz Hafizah angkatan pertama ya. Beliau baru berumur 5 tahun dan alhamdulillah sudah ini ya naik ke juz 29. Ya, baik. Insya Allah kita akan masuk ke inti dari acara ya. Jadi belajar dari Ibrahim ini adalah tema kita hari ini. Hikmah di balik ibadah kurban ya. Jadi insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke Idul Kurban ya. Dan kita pastinya lebih banyak wawasan kita tentang apa sih sebenarnya urgensi ibadah kurban ini atau hikmah di balik ibadah kurban yang kita lakukan. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Kepada Ustadz, kami persilahkan waktunya. Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atih. Nahmaduhu subhanahu ala alaihi wa nashkuruhu ala imtinanihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wastafihi wa khaliluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma ala hilmika ba'da qudratik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa niyatan khalisah. Alhamdulillah. Sore hari ini kita bertemu secara virtual di kesempatan pengajian sore ini namanya atau apa ya, untuk kita sama-sama bersilaturahim tentu saja. Yang pertama, yang kedua untuk kita saling ingat-mengingatkan di jalan kebaikan di hari-hari yang penuh dengan keberkahan di 10 awal Zulhijjah. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min amalin ahabbul a'mali fihi minal amalis salih fil ashril awakhir." Tidak ada hari-hari yang paling Allah sukai untuk melakukan amal saleh itu di hari-hari 10 awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah amal kebaikan yang dilakukan di 10 Zulhijjah itu, 10 awal Zulhijjah itu bisa dikalahkan jihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, hatta jihad fi sabilillah itu dikalahkan dengan amal kebaikan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minha bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali. Jiwanya pergi menghadap Allah, hartanya juga pergi, baru itu amal yang bisa mengalahkan atau menyamai kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim di 10 awal Zulhijjah. Maka kita bersyukur karena kita diberikan taufik, kemudahan, digerakkan hati kita untuk melakukan amal soleh, ya, kebaikan-kebaikan di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebaikan, apalagi yang namanya kebaikan yang paling utama itu adalah dekat dengan Al-Quran, ya, dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, itulah amal yang paling utama. Nah, para hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, sore hari ini kita sedikit ingin mengkaji tentang pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
yang pada ujungnya nanti puncaknya adalah ibadah kurban. Ya. Saya ingin sedikit bercerita tentang secara singkat ya, ini sejarah hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu dilahirkan di Babilonia, di negeri Irak. Ya. Ketika Nabiullah Ibrahim sudah mapan, settle, ya, tinggal di Irak, beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Irak, Babilonia, berhijrah ke Palestina. Itu tempat yang cukup jauh dari Irak. Ya. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim sudah mapan di Babilonia, Irak, disuruh hijrah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan itu Irak itu dan berhijrahlah ke Palestina. Dan Nabi Ibrahim mentaati itu, dia pergi meninggalkan istilahnya tanah tumpah darahnya, ya, tanah kelahirannya, kampung kelahirannya, ya, demi mentaati perintah Allah dia pergi tinggalkan kampungnya untuk berhijrah di Palestina. Ketika dia di Palestina tinggal, sudah settle, sudah mulai mapan, sudah mungkin sudah punya properti dan segala macam di sana, gitu. Turun lagi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabiullah Ibrahim untuk meninggalkan Palestina menuju ke sebuah tempat yang istilahnya kalau bahasa kita itu negeri antah berantah, ya. Tempat itu belum ada orang yang tinggal, ya, dan tidak ada juga tanda-tanda kehidupan di situ karena tidak ada air, ya. Jadi Nabiullah Ibrahim dari Palestina itu pergi mencari tempat itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bawa istrinya Siti Hajar dan anaknya masih bayi Ismail menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer, ya, bukan naik pesawat, bukan juga naik bis yang ber-AC, ya. Kalau kita dari Malili ke Makassar naik bis yang ber-AC, tidak terasa, kadang-kadang nikmat, enak saja perjalanan. Tapi ini perjalanan Nabi Ibrahim ini naik unta, ya, menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer, ya, membelah padang pasir yang panas. Dan kalau di negeri Arab itu kalau yang namanya panas bukan seperti kita panasnya begitu, ya. Ya, rata-rata 50 derajat Celcius, ya. Saya sudah merasakan waktu saya kuliah di Sudan, ya. Sempat juga ke Arab Saudi, alhamdulillah. Itu kalau panas kita tidak bisa memegang properti di ruangan yang terbuat dari besi atau apa, ya. Kalau itu ruangan tidak ber-AC, panas sekali, gitu, ya. Sangat panas. Apalagi kalau kita di luar, ya. Saya punya pengalaman waktu saya kuliah di Sudan di puncak musim panas. Saya hampir pingsan di terminal bis saking panasnya, begitu, ya. Kalau kita tidak kehausan, tidak, karena memang sangat panas, begitu. Nabiullah Ibrahim dia tempuh itu, bayi yang masih sangat anak yang masih sangat kecil, masih bayi itu dibawa, ya, menuju ke tempat negeri antah berantah istilahnya, begitu, ya. Ya. Nah, begitu tiba di sana, Nabi Ibrahim mendirikan tenda, kemudian beristirahat sejenak, begitu, ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, anandaku semuanya, setelah itu turun lagi perintah dari Allah kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, sekarang kamu kembali lagi ke Palestina dan tinggalkan anak dan istrimu di tempat itu. Ya, tinggalkan anak dan istrimu di tempat itu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ini wahyu dari Allah, perintah dari Allah, dia tidak protes. Hanya dia berkata kepada istrinya, saya harus pergi ini, kembali ke Palestina. Dan kita aja sendiri bilang iya. Siti Hajar ini bertanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim dengan tenang menjawab, iya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar menjawab, kalau dia Allah, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Itu jawaban
Siti Hajar waktu itu. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berangkat, ditinggalkan Siti Hajar, istrinya, dan putranya yang masih bayi itu di tempat itu. Dia tahu bahwa di situ tidak ada air. Akhirnya airnya habis gitu. Ya. Itulah peristiwa di mana Siti Hajar berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwa, berusaha mencari adakah tanda-tanda kehidupan di tempat ini gitu ya. Dia bergerak terus ya. Sampai 7 kali, yang wanita yang sedang menyusui ya, dan tempatnya tidak seperti sekarang begitu. Kalau tempatnya sekarang itu kan ber-AC, rata ya. Kalau dulu tidak seperti itu tempatnya itu padang pasir, kemudian tidak rata, kita melangkah kaki tenggelam, itu untuk mengangkat kaki kita bisa membayangkan situasinya. Dan Siti Hajar ya menempuhnya itu dia bolak-balik begitu ya, sampai akhirnya ya setelah 7 kali begitu ya, disusuri itu Bukit Safa dan Marwa, antara Safa dan Marwa itu terpancarlah matahari dari kaki Nabiullah Ismail alaihissalam. Itulah air Zam-Zam yang sampai sekarang dinikmati oleh kaum muslimin para peziarah dari seluruh penjuru dunia dan tidak pernah kering. Ya. Begitu banyak orang yang mengkonsumsinya, tapi mata air Zam-Zam itu tidak pernah kering, ya, tidak pernah habis, tidak cukup untuk semua peziarah. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Jadi begitu Nabiullah Ibrahim berangkat ya ke Palestina untuk sebuah hajat yang diperintahkan oleh Allah, itu tidak disebutkan di situ seperti apa hajatnya begitu ya. Nah, setelah selesai di situ dari tugas itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali ke Makkah ya. Ini kita bisa bayangkan ini bagaimana capeknya, baru sampai, belum lama sampai. Ya, itu kan perjalanan berbulan-bulan. Disuruh lagi kembali ke sana, ya. Tidak lama di sana, disuruh lagi kembalilah ke keluargamu, wahai Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim menjalani itu dengan sepenuh kerelaan jiwa. Nah, begitu kembali ke sana, ya, Nabi Ibrahim tinggal, ya sudah ada air Zam-Zam, berarti sudah bisa bertahan tinggal di situ, ya. Dan tidak lama setelah itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Nah, dari Ka'bah itu, jadi Ka'bah itu kalau kita baca sejarahnya, itu dalam Al-Quran disebutkan, wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah itu, meninggikan asas, ya. Jadi asasnya Ka'bah itu sudah ada sebelum, istilahnya yang sudah ada, dia Allah yang meletakkan itu di situ gitu ya. Kalau fondasinya ya, fondasinya sudah ada, memang bukan Nabi Ibrahim yang bikin itu fondasinya, ada memang, dia tinggal ditunjukkan. Ya, dia yang meninggikan Ka'bah itu. Oh iya, sebelum itu begitu saya ada yang terlupa sedikit, kita balik sedikit ya. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai di tempat itu, Nabi Ibrahim itu berdoa dan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Rabbi inni anzaltu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguh aku menempatkan keluargaku ini dan keturunanku ini di tempat ini, di dekat rumahmu yang mulia, yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini menjadi generasi yang menegakkan sholat. Ya. Warzuq ahlahu minas waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Dan jadikanlah tempat ini tempat yang dirindukan oleh begitu banyak manusia. Ya. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika dia tiba di tempat itu membangun Ka'bah, ya, Nabi Ibrahim sudah punya keyakinan. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan tempat ini adalah tempat yang paling dirindukan. Selalu orang mau ke sini nantinya. Ya.
Dan kalau kita berbicara tentang masalah logika begitu ya, tidak ada istilahnya itu siapa juga orang mau datang ke sini. Ini tempat kering, susah tumbuh-tumbuhan sampai sekarang pun itu di Mekah itu tumbuh-tumbuhan itu tidak mudah tumbuh gitu ya. Itu kalau kita ke Mekah itu setiap pohon itu ada keran khususnya supaya bisa dia hidup, bertahan hidup ya. Dan itulah keberkahan dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betul tidak terjadi ketika Nabi Ibrahim masih hidup, tapi ya beliau yang mempelopori, beliau yang memulai, beliau yang pioner ya. Ya mungkin sama juga dengan rumah Hafiz-Hafizah ini di Malili ya. Kalau kita mempelopori kebaikan, ya menginspirasi orang, banyak orang yang akhirnya belajar Al-Quran, anak-anaknya banyak yang hafiz Al-Quran, itu amal yang luar biasa. Ya, perlu untuk kita bersyukur kepada Allah karena hati kita digerakkan untuk mensiarkan agama Allah melalui lembaga-lembaga seperti ini. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya membangun Ka'bah itu ya dibantu oleh putranya Ismail. Perlu kita tahu bahwa Nabiullah Ismail ini hadir di tengah-tengah keluarga Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menanti dengan sangat lama begitu ya, dia dikaruniakan keturunan itu di usia yang sudah mulai senja Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, begitu Ka'bah dibangun, ya Nabi Ismail itu dia bantu ayahnya angkat batu begitu ya, kasih ayahnya begitu ya. Dan turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya ya. Mimpi Nabi itu adalah wahyu ya. Jadi diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya bahwa dia menyembelih putranya Ismail. Dalam sejarah kita sudah saya kira sudah tahu semua itu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan putranya. Ya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku tercinta, sungguh aku menyaksikan dalam tidurku, dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Gimana pendapatmu, hai ayah? Apa jawabannya ini Ismail alaihissalam? Anak yang masih kecil, ini kira-kira usianya 7-8 tahun begitu. Sudah bisa bantu-bantu ayahnya, tumbuh menjadi anak yang saleh. Kita hadirkan itu perasaan ya. Bagaimana itu kalau lama berpuluh tahun kita tidak dikasih keturunan, kemudian setelah itu kita dikaruniakan oleh Allah keturunan, kemudian anak ini tumbuh dengan begitu luar biasa, sangat soleh, sangat taat, sayang orang tuanya, begitu ya. Nah, kalau bahasa Bugis ini apa renuh-renuh ya, sudah sangat membahagiakan orang tuanya. Ini anak ini luar biasa begitu. Ya. Tapi turun perintah dari Allah. Ya. Wahai putraku, saya bermimpi ini menyembelihmu. Jawaban Ismail luar biasa. Jawaban anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang berbakti. Tidak Nabi bilang tidak salah jika Tuhan kasih perintah begitu, tidak balik jika kita tosnya lebih tua ini dibanding saya kalau yang lebih muda. Tidak begitu jawabannya Ismail alaihissalam. Tapi Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati alma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan perintah yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Maka ada detik-detik waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam membaringkan putranya. Jadinya dibaringkan putranya itu. Ya. Ya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersiap menyembelih putranya itu dalam puncak kepasrahan yang tinggi, Nabi Ismail bilang ke ayahnya, wahai ayah, tabe, kalau bahasa kita tabe. Paling kami muka aja, jangan lihat kita sembelih kata jangan lihat nanti tidak tega. Jangan lihat kan nanti tidak tega ki. Jadi kita goyang kami itu pisau tak ya di leher saya, tapi alihkan saja pandangan tak supaya akhirnya kita bisa melaksanakan perintah Allah ini. Dalam riwayat disebutkan begitu. Ya. Maka apa yang terjadi?
Al-Quran mengabadikan falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna naraka minal muslimin. Tatkala keduanya sudah berada di puncak kepasrahannya, ya, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu, kamu sudah melaksanakannya. Ya. Dalam sebuah riwayat digambarkan betul Nabiullah Ibrahim akhirnya memalingkan wajahnya, dia menyembelih begini, ternyata Allah sudah ganti sembelihan itu dengan domba, bukan lagi Ismail alaihissalam. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang agung. Ya. Nah, itulah sekelumit kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini Nabi Ibrahim ini termasuk ulul azmi minar rusul, ya. 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi, ya. Para nabi yang memiliki tekad yang sangat luar biasa, sangat mulia, ya. Ulul azmi minar rusul. Makanya secara khusus ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk kita semuanya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya para nabi-nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Ya, di antaranya Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad termasuk. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Anandaku yang tercinta, sampai titik ini kita bisa mengambil beberapa hikmah dan ibrah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabadikan puncak pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan disyariatkannya ibadah kurban sampai hari kiamat. Ya. Jadi Allah abadikan, ya, puncak pengorbanan itu dengan syariat Idul Kurban untuk kita umat yang beriman, dan syariat ini berlaku sampai hari kiamat. Ya. Saya ingin memberikan kepada kita, atau kita mengambil beberapa pelajaran dari contoh yang telah diperlihatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang hamba, ya, yang memiliki at-ta'atul mutlaqah, ketaatan yang tanpa reserva kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah memang mengakui Nabi Ibrahim ini. Ya, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamnahu. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimatnya, beberapa ujian yang tidak ringan. Ya. Fa'atamnahu, Nabi Ibrahim berhasil menyempurnakan seluruh ujian itu dengan sempurna. Ya. Dan beliau bisa melewati itu karena mentalitas dia sebagai hamba itu ketaatannya tanpa reserva. Artinya ketaatan yang tanpa catatan. Kalau itu betul perintah Tuhan, tidak ada istilahnya, tidak ada pikiran untuk bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Coba kita bayangkan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mapan hidupnya di Irak, di kampungnya. Disuruh pergi, tinggalkan kampungnya. Sudah itu, mapan lagi di Palestina, disuruh lagi tinggalkan situ. Disuruh lagi pergi ke Mekah, tempat yang sangat jauh. Nabi Ibrahim tidak pernah protes. Tidak pernah bertanya, ya Allah, baik kadang hidupku di sini. Kenapa Kak Sen disuruh pindah? Tidak ada pertanyaan begitu dari mulut Nabi Ibrahim. Dia langsung laksanakan. Ringan atau berat, dia langsung laksanakan. Tidak istilahnya berpikir-pikir atau bertanya-tanya lagi, tidak. Begitu pula kita ketika kita ingin iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya perintah Allah. Selama itu betul dia syariat, ya.
Jangan ukur gitu, ya Allah beratnya ini, ya. Tidak mampu Kak rasanya, ya. Atau ini kayaknya kurang cocok. Atau apa, ya. Kewajiban kita sebagai hamba itu selama kita bisa laksanakan. Berat atau ringan. Ya. Sama juga ibu. Ya. Kalau kita ada apa-apanya kan. Nabi Ibrahim itu disuruh sembelih anaknya. Anak tunggal yang sangat lama dinanti begitu. Kita disuruh jadi saja berkurban dengan 1/7 bagian sapi atau 1 ekor kambing. Minimal seperti itu. Ya. Tentu jangan sampai ada, saya tidak bisa kayaknya kalau sebegitu. Ya, ini masa susah ini. Ya, saya ingin katakan, ya, sekaligus kita belajar ini. Ya. Ada salah satu mazhab dalam ilmu fikih itu, misalnya di mazhab Abu Hanifah, itu mengatakan bahwa yang namanya ibadah kurban ini wajib bagi yang mampu. Nah, sekarang tafsirannya yang mampu itu apa? Tafsirannya yang mampu itu adalah yang bagi siapa yang memiliki uang cash seharga 1 ekor kambing atau 1/7 ekor sapi, dan ada makanan yang biasa dia makan 3 hari ke depan. Jadi kalau ada makanan 3 hari ke depan, tersedia, maksudnya ada begitu ya, kemudian ada di Tangan ini apakah emas atau uang yang bisa kita belikan 1/7 ekor sapi atau 1 ekor kambing, nah itu yang dianggap mampu. Ya, itu yang dianggap mampu. Dan saya kira ini banyak orang yang salah paham. Bilang, itu kan sunnah, Ji. Ya. Sebenarnya kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari kita bicara pembahasan tentang ini wajib atau tidak wajib, ya. Kita harus melihatnya dari sisi ini Allah ini fasilitasi banyak sekali di sepanjang tahun ini, banyak sekali nikmatnya Allah sama kita. Banyak sekali. Ya. Di waktu tertentu kita disuruh berkurban, ya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban, pengorbanan Nabi Ibrahim itu luar biasa dahsyat. Ya. Maka hilangkan itu yang namanya sifat kebakhilan. Ya. Kalau kita bakhil, kalau kita sekek, tidak berkah hartata. Tidak mau berbagi, ya. Selalunya itu kurang bagi-baginya, tinggi kali-kalinya. Kali-kalinya tinggi, bagi-bagi, hilang bagi-bagi, aduh. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Jadi, mental seperti ini harus kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia tidak pernah protes. Tidak pernah mengeluh kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengatakan berat. Ya. Nanti bisa Pak. Tidak ada begitu. Ya. Hatta perintah yang mungkin tidak bisa dicerna oleh akal beliau. Ya. Pikir coba itu lamanya nanti ini anak ini. Ya. Menjadi generasi ya sangat membahagiakan ya orang tuanya, suruh potong. Ya. Nah, mental seperti ini perlu kita tumbuhkan, semangat ketaatan yang mutlak kepada Allah. Tidak ada perintah Tuhan itu yang susah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya itu sesuatu yang susah. Tidak ada perintah Allah itu yang susah. Ya. Tidak ada. Semua perintah Allah itu bisa dilaksanakan. Mampu dilaksanakan. Ya. Insya Allah. Dan dalam syariat itu, kalau betul-betul kita tidak bisa, itu ada rukhsahnya. Maunya sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Ya, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh dengan isyarat.
ya, tidak bisa kasih isyarat, ya dalam hati saja, gitu. Kan begitu ya. Jadi inilah yang perlu kita tumbuhkan, semangat ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau betul-betul ini datang dari Allah, perintahnya mi Tuhan, ya, maka ayo kita sama-sama usahakan, kita wujudkan, ya. Makanya kalau kita belajar tentang sejarah tarikh tasyri', ya, sejarah pensyariatan, gitu ya. Itu istilah-istilah hukum itu justru datang setelah generasi-generasi awal. Yang wajib, sunnah, gitu ya. Mubah, makruh, haram, gitu ya. Kenapa? Karena kalau zaman Nabi, zaman sahabat, ya, mereka contoh kita, teladan kita, ya, hampir-hampir mereka tidak membedakan antara perintah yang wajib dengan perintah yang sunnah. Hampir-hampir mereka tidak membedakan. Yang ada di kepala mereka itu kalau itu diperintahkan, dilaksanakan sekuat kemampuan mereka. Itu yang ada begitu ya. Sama juga kalau sebaliknya, hampir-hampir mereka tidak bisa membedakan antara perintah yang haram dan larangan yang haram dengan larangan yang makruh. Ya. Kalau memang itu diperintah atau diminta untuk ditinggalkan, ditinggalkan. Ya. Perkara masalah harus ditinggalkan atau sebaiknya ditinggalkan, itu masalah berikutnya. Yang ada di kepalanya adalah bagaimana kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan bagaimana kita menjauhkan diri kita dari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, sebentar Ibu, saya lagi live. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kita bisa ambil dari pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah semangat pengorbanan. Ya. Kalau tadi itu semangat ketaatan, yang kedua adalah semangat pengorbanan. Bahwa agama ini tidak akan pernah bisa tegak kalau orang-orang yang meyakininya itu tidak siap berkorban untuk membela agamanya. Ya. Coba kita lihat ini pengorbanannya Nabi Ibrahim, dahsyat luar biasa. Ya. Kalau kita lihat itu yang sebagaimana saya ceritakan, nyaris itu Nabi Ibrahim melupakan kepentingan pribadinya. Ya. Semuanya itu untuk agama, kehidupannya begitu ya. Hampir-hampir dia tidak berpikir untuk dirinya. Ya. Nah, ini yang perlu kita contoh, semangat berkorban. Dalam kehidupan kita, ya, orang yang punya semangat berbagi, semangat berkorban, ya, semangat memberi begitu ya, memberikan yang terbaik ya kepada orang lain ya, melayani dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang pasti dicintai, dan orang yang punya jiwa pengorbanan yang tinggi itulah orang-orang yang namanya akan menyejarah. Ya, namanya akan kekal. Namanya akan terus dikenang. Ya. Tapi kalau orang itu yang pikir cuma untuk dirinya saja, yang penting saya senang, yang penting banyak uangku, yang penting bagus rumahku, yang penting bagus mobilku, yang penting bagus pekerjaanku, ya. Saking dirinya ini pikir gitu ya. Ini orang ini hidup sebagai orang yang kerdil, mati juga sebagai orang yang kerdil. Ya. Nama itu akan menyejarah ketika kita hidup, dan durasi kehidupan kita ini kan pendek sekali. Ya. Saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, merenungkan kehidupan saya ini di usia yang
ya sudah menjelang 45, apa yang kita sudah berikan ini kepada orang lain? Apa yang kita sudah buat? Kira-kira kalau kita saya bertanya tentang di kehidupan saya kepada orang lain, apa yang bisa mengingat orang? Kalau saya sudah tidak ada di situ. Gitu ya. Itu yang perlu untuk juga kita renungkan pada kehidupan kita. Ya. Kenapa Allah abadikan namanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Kenapa Allah abadikan namanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Sampai sekarang diingat dan dikenang oleh orang. Ya. Diingat dan dikenang. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan karya yang agung. Ya. Dia meninggalkan cerita yang dahsyat tentang pengorbanan. Ya. Dia meninggalkan itu. Ya. Kita juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian, anandaku semuanya yang saya cintai karena Allah. Ya. Nama kita menyejarah itu, ya, dikenang oleh orang. Ya. Kalau dalam kehidupan, durasi kehidupan kita ini, yang Allah berikan ini, kita berbuat kebaikan, berkorban, ya, menanam kebaikan di hati sebanyak orang. Nah, ini saya katakan di sini, itu yang namanya umur itu ada dua macam. Ya, ada namanya usia biologis, itu namanya usia pertama. Usia pertama semenjak kita lahir sampai kita mati, itu usia biologis. Itu durasinya sangat singkat itu. Sebentar. Tapi ada namanya apa yang disebut dengan usia kedua. Umrun Sani. Umrun Sani itu adalah ingatan orang tentang kita setelah kita mati. Ya. Ingatan orang ya setelah kita mati itu namanya usia kedua dan itu panjang. Banyak nama yang pernah hidup di masa lalu, ya. Tapi begitu mereka mati, namanya juga langsung terkubur bersama jasad. Tapi ada juga orang yang lamanya mati, lamanya meninggal, tapi jasadnya betul sudah berkalang tanah, ya, sudah masuk ke bumi, tapi namanya masih hidup. Namanya masih disebut oleh orang. Contoh yang paling utama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, ribuan tahun yang lalu meninggal. Tapi tidak satu detik pun berlalu kecuali ada orang yang menyebutkan namanya dan mendoakan untuknya. Ya. Karena setiap detik kan pasti ada orang yang sholat ya. Di belahan bumi ini pasti ada orang yang sholat. Dan setiap kali orang sholat itu pasti bersalawat. Salawat kepada Rasulullah dan salawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa itu terjadi? Ya. Salah satu sebabnya yang paling utama adalah karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah memperlihatkan puncak ketaatannya, puncak pengorbanannya yang luar biasa dahsyatnya. Hendaknya itu menjadi inspirasi kita. Ya. Jadi jangan sampai kalau datangi musim ibadah kurban, tiba-tiba kita pura-pura jadi orang miskin. Yang saya kalau tidak bisa, Pak, banyak cicilanku. Ini itu. Berbagai macam alasan sampai tidak berkurban. Malu-malu sama Tuhan. Ya. Malu-malu. Banyaknya mini fasilitasnya Tuhan kita nikmati sepanjang tahun, tiba-tiba diminta berinfak, berkurban. Nah, kenapa disawalak kamu? Kenapa berat sekali rasanya ini? Padahal sebenarnya itu juga kan manfaatnya, benefitnya itu diri kita Tuhan, bukan untuk orang lain sebenarnya. Ya. Apalagi untuk Allah, enggak. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah itu apanya? Darah yang kita alirkan dari hewan yang disembelih itu, dagingnya juga tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan kita. Sama juga ketika kita memberi, berbagi kepada orang, gitu ya. Jangan sampai ada di kepala kita bahwa ya kalau kita berbagi dia yang dapat manfaatnya.
Sebelum dia dapat manfaatnya, kita sudah dapat manfaatnya terlebih dahulu. Ya. Apa manfaat yang kita dapat ketika kita berbagi? Ya, tentu jangan bicara pahala. Ya, pahala itu jelas nih. Ya, jelas nih. Semakin ikhlas kita, semakin banyak pahalanya. Ya. Ada kebahagiaan tersendiri yang Allah berikan di hati kita ketika kita berbagi dengan ikhlas. Ya. Saya jadi teringat ada sebuah kisah. Kisah ini saya baca di sebuah buku ya, ditulis oleh seorang ulama Arab Saudi. Ini kisah nyata ini. Ada seorang ibu, dia mengidap penyakit yang cukup parah gitu ya. Dia ibu ini sudah agak putus asa berobat sih. Dia sudah berobat kemana-mana, sudah lama juga begitu ya. Menderita penyakitnya begitu ya. Kebetulan dia ada seorang pembantu itu dari Indonesia gitu ya. Ini wanita ini sering sekali dia masuk kamar mandi. Kebetulan sang wanita ini dia berangkat ya, dia punya bayi anak kecil yang dia tinggalkan di Indonesia demi untuk istilahnya itu mengadu nasib begitu ya, menjadi TKW di negeri Arab. Jadi akhirnya kan setiap saat itu kan air asinya itu melimpah begitu ya. Biasanya itu ibu itu kalau sudah tiba sudah harus dikeluarkan itu air ASI itu kan sakit gitu, jadi keras ya seperti itu ya. Jadi biasa itu dia karena keras sudah nggak nyaman masuk kamar mandi, dia perah itu air susah. Kenapa kamu di kamar mandi biasa lama begitu ya? Apa yang kamu kerjakan? Coba jawab dengan jujur. Maka dia jujur. Sebenarnya begini, saya punya bayi, saya tinggalkan, tapi cuma demi untuk saya memperbaiki cara kehidupan keluarga, saya tinggalkan anak saya berangkat bekerja kepada Anda begitu ya. Oh begitu. Kalau begitu begini saja, kamu kembali. Tidak apa-apa, gajimu saya bayar 2 tahun. Ya, kembali saja itu, asuh anakmu itu. Tidak usah kau pikirkan saya. Ya. Akhirnya betul dia amankan gajinya 2 tahun itu, karena kontraknya 2 tahun gitu ya, diamankan gajinya, dikasih setiap bulan, tetap dikasih begitu ya. Kemudian dikasih pesan, nanti kalau 2 tahun kamu mau kembali terserah, kalau tidak apa-apa. Yang penting kontraknya 2 tahun ini tetap saya jalankan. Ya, tapi karena itu lebih penting itu kamu urus anak kamu. Makanya dia kembali begitu ya. Begitu dia kembali, pembantunya itu gitu ya, dia bantu itu pembantunya. Apa yang terjadi? Hari-hari setelah itu dia merasakan penyakitnya semakin lama semakin berkurang, hanya sembuh. Ya. Pada saat dia sudah tidak mampu lagi, hanya sudah hampir dalam tahap putus asa dari kesembuhannya gitu ya. Cuma karena dia juga tidak menyangka itu terjadi pada dirinya, ya. Makanya jangan pernah kita berat ya untuk istilahnya itu mengeluarkan harta kita untuk kebaikan, membantu sesama, apalagi yang namanya perintah syariat ibadatul kurban. Jangan sampai 1 tahun lewat tidak berkurban, ya dengan alasan ini dan itu. Pada sebenarnya bisa jadi, bahkan ada ulama itu, ya Mas Rahimakumullah, saya baca nih di buku fikih, ya ada ulama itu yang mengatakan bahwa ada pendapat yang mengatakan kalau untuk ibadah kurban itu boleh kita berutang dengan syarat ada nih uang yang sudah jelas kita tunggu, tapi ini kalau itu uang yang kita tunggu lewat kini momentum begitu ya, biasanya pada kondisi begitu ya, tanggal sekian uangnya ada. Ya, tapi ini momentumnya sekarang begitu ya. Nah, kalau kondisi seperti itu boleh kita meminjam. Ada yang manasa ini bisa dibayarkan. Bukan lagi yang dicari-cari. Ada cuma belum bisa cair waktu itu. Sebagai ada pendapat di kalangan ulama mengatakan itu juga itu disunahkan untuk tetap kita berkurban kalau kondisi seperti itu. Biar tidak ada uang cash di tangan, tapi ada ini uang yang ditunggu, ya bisa kita berutang supaya kita bisa berkurban sampai seperti itu. Saking pentingnya ini yang namanya ibadah kurban. Ya. Nah, oleh karena itu
Mari kita sama-sama menumbuhkan itu semangat pengorbanan. Ya. Sekali lagi, ya, keberkahan itu akan turun pada kehidupan kita, pada harta kita, pada keluarga kita, ketika kita memiliki semangat berbagi kepada orang. Ya. Pasti itu, yakinilah itu. Ya. Ini masalahnya banyak orang tidak yakin. Ya. Kalau nak pikir-pikir, apa yang mau kasih keluar ini? Bilangnya dede, kurang senguan 2 juta, kurang senguan 3 juta. Bukan ton daun-daun itu 3 juta iya, uang 2 juta iya, bukan daun-daun capek cari. Banyak orang beralasan begitu. Ya. Atau berpikir-pikir panjang begitu ya ketika harus mengeluarkan uang yang di Solo dikatakan, banyaknya itu. Ya. Coba kita latih diri kita. Ya. Supaya kita mengikuti sunnah dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ya. Kata nyawa putranya sekalipun. Biasanya itu yang namanya anak itu, apalagi kalau anak semata wayang, itu juz'un min qit'ati qulubina. Itu seperti serpihan jiwa kita. Bahkan orang tua itu rela, biar saya. Pada tahap Ibrahim alaihissalam ketika disuruh mengorbankan, tidak pikirkan. Yang juga bilang kan itu Nabi Ibrahim. Saya bukan Nabi Ibrahim. Ya. Ada juga orang bilang beralasan begitu. Itu kan Nabi itu. Saya bukan Nabi. Balik pertanyaannya, siapa yang mau dicontoh kalau bukan Nabi? Betul, kita tidak bisa persis sama dengan mereka. Mustahil. Tidak bisa kita persis sama dengan para orang-orang yang mulia itu. Jauh, mabela ini. Bahasa Bugis. Ya. Tapi setidak-tidaknya ada usaha dari kita untuk memirip-miripkan diri kita dengan mereka. Biar Tommy tidak sama, tapi ada Tommy miripnya. Ada Tommy sama anak, biar sedikit. Ya biar Tommy bukan asli imitasi, tapi ada Tommy mirip-miripnya. Tapi ketika dikasih perintah, sebenarnya bisa dilaksanakan. Kenapa berat sekali dirasa? Ya, berpikir-pikir panjang begitu ya. Ya itu tidak ada mirip-miripnya itu kalau begitu. Ya. Nah, ini yang perlu untuk kita tumbuhkan dalam diri kita, semangat berkorban, semangat berbagi, karena sekali lagi manfaatnya itu bukan untuk Allah, ya, bukan juga untuk orang yang kita kasih, tapi itu sebenarnya manfaatnya kepada diri kita sendiri. Ya. Itu para pakar itu menyebutkan begini. Bapak Ibu sekalian ya, itu menyebutkan begini, ya, orang yang ketika orang itu memberi, membantu sesama, dermawan, berderma begitu ya, maka Allah memberikan pada dirinya ini kebahagiaan ketika dia berbagi, yang tidak dirasakan dan tidak akan pernah diberi perasaan itu kepada orang yang pelit, kepada orang yang sakit. Ya. Dan yang namanya membantu sesama itu di semua, bahkan orang-orang yang istilahnya tidak beragama sekalipun, ada keyakinan mereka seperti itu. Kalau kita memberi itu, sebenarnya kita memberi untuk diri kita. Ya. Tapi kalau kita menahan, kalau kita pelit, kalau kita bakhil, itu sama juga kita membahayakan diri kita. Contohnya begini, ya. Ini sesuatu yang semestinya dikeluarkan lantas ditahan, itu pasti jadi bencana, jadi penyakit. Seperti tubuh kita. Ya, ini tubuh kita ini kan secara berkala harus ada yang dikeluarkan kan, ya, baik dari bentuknya air seni atau yang padat, ya. Ya. Kalau ada orang yang bilang, wah ini kan punya saya ini air kencing ini punya saya, ini juga tinja ini punya saya, tidak mau keluarkan, ya. Apa yang terjadi? Rusak semua tubuh itu kalau orang tidak bisa buang air besar, buang air kecil kan, gitu ya. Sesuatu yang mesti dikeluarkan tidak mau dikeluarkan, rusak semuanya. Ya. Sama juga dengan harta kita. Tidak dizakati,
pelit, bakhil, dan seterusnya, semuanya dikeluarkan, tidak dikeluarkan, rusak semua harta itu jadinya. Hilang keberkahannya. Dan saya ingat dulu ada ceramahnya Kiai almarhum, Allahyarham Zainuddin NZ, dia mengatakan begini, itu orang yang pelit itu, dia jaga hartanya, ada suatu saat nanti itu hartanya pergi, dan tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Pergi begitu saja. Ya. Dikasih penyakit, namanya, dia harus berobat kemana-mana, habis uangnya, begitu ya. Atau dikasih ujian apa begitu ya, yang membuat dia harus bayar dan tidak ada pahalanya. Ya. Makanya inspirasi dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus memberikan kepada kita motivasi. Kita jadikan motivasi untuk memiliki semangat pengorbanan. Kadang-kadang begini, harus tanpa itu dipaksa diri. Paksa-paksa itu cedek, bisa bagusnya. Paksa-paksa diri untuk melakukan kebaikan. Paksa-paksa diri kita. Ya. Kalau begitu pina jadi ya, lakukan kita. Ya, memang awalnya berat, tapi setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa ketika kita berbagi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, banyak sebenarnya ini inspirasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dengan waktu yang terbatas ya, tidak bisa kita bahas satu-satu. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu beliau punya konsen yang luar biasa untuk keturunannya. Tarbiyatul aulad. Ya. Bagaimana beliau mentarbiyah itu putranya sehingga menjadi insan yang taat. Ya. Sampai dia mencarikan lingkungan yang kondusif untuk putranya itu. Ya. Sebagaimana doanya yang sudah saya sebutkan tadi kan. Aku tempatkan keturunanku di samping rumahmu yang mulia. Ya. Rabbana liyuqim, supaya mereka ini, keturunanku ini menjadi orang-orang yang menegakkan ibadah, taat kepadamu ya Allah. Ini inspirasi buat kita semuanya. Ya, kita harus berjuang ini mencarikan lingkungan yang kondusif untuk putra-putri kita. Ya. Itu kan ada segitiga emas itu dalam proses pendidikan kan, ada rumah, sekolah, dan lingkungan. Tiga-tiganya ini harus steril, maksudnya harus positif semuanya. Ya, di rumah anak-anak itu tumbuh dengan baik karena dia mendapatkan contoh dari orang tuanya. Ya, jangan dicarikan rumah Quran, mengajar anak-anaknya di rumah Quran, bagus ibadah, bagus sholatnya di rumah. Anak-anak tidak pernah melihat orang tuanya mengaji. Ya, betul, nah suruh anaknya mengaji, tapi dia tidak ada mengaji. Wah, ini masalah ini. Ya. Padahal apa? Itu waktu anak itu kan paling banyak dengan orang tuanya. Ya. Apalagi anak-anak balita begitu ya, itu paling banyak dengan orang tuanya, bukan sama gurunya. Makanya orang tua itu paling bertanggung jawab mencarikan lingkungan yang kondusif untuk anak-anaknya. Makanya harus kita suasanakan rumah kita itu suasana yang istilahnya mengundang malaikat datang begitu. Rumah yang malaikat senang ke situ kalau rumah itu selalu ada suara Quran. Jangan di rumah kita itu lama selalu sekali ini, Ustaz. Lama nih. Berapa menit ini, Bu? Ya. Jadi seperti itu ya. Lama sekali. Makanya mari kita sama-sama memperjuangkan ini. Ya, memperjuangkan supaya kita menjadi orang-orang yang mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, saya kira ini yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Semoga kita bisa menjadi insan yang mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui ibadah kurban yang telah disyariatkan dalam agama kita. Rajin semuanya anak mengaji, anak yang menjadi taat soleh ya, hafiz-hafizah insya Allah, sebagaimana ini rumah tahfiz hafiz-hafizah luar biasa dahsyat. Saya doakan semoga rumah tahfiz hafiz-hafizah di Malili ini semakin berkembang, ya jadi satu, kemudian buka lagi cabang dan seterusnya, dan akhirnya tersebarlah Al-Quran di tempat kita semua. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali materinya, Ustaz. Inspirasi ya tentang Nabi Ibrahim dan keluarga ini. Terus terang saya sendiri merasa itu milu sekali, Ustaz, ya sangat tersentuh. Jadi berapa saya ini, Ustaz? Jadi tadi kalau mendengar pemaparan Ustaz tentang perjalanan keluarga Nabi Ibrahim, mungkin dari semuanya itu bagaimana ketetapan Nabi Ibrahim terhadap muridnya ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada di antara bunda yang mau bertanya di diskusi terkait dengan materi ibadah kurban ini. Mungkin ada yang juga mungkin boleh ya Ustaz ya. Ini masalah rutin Ustaz. Ya, silakan kami persilakan. Ya, silakan. Ustazah, silakan Ustazah. Nanti mari bertanya. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya mau ini bertanya Ustaz nih. Ini pertanyaan yang sering muncul ya. Tentang orang yang kurbannya seperti dosa itu Ustaz. Ya. Apakah itu sudah seperti itu? Boleh ya, Ustaz? Atau memang harus satu kambing atau satu sapi? Kalau kurban, ya. Bagaimana posisinya kalau orang kurban sepertujuh? Kalau dia harus satu kambing, yang mana yang lebih utama, Ustaz? Satu kambing atau sepertujuh sapi, Ustaz? Ya. Ya. Sebenarnya yang Rasulullah lakukan itu beliau menyembelih kambing ya, yang nahar itu ya, kalau yang Rasulullah lakukan waktu itu. Jadi dia menyembelih itu kambing, dia sembelih. Makanya ada juga orang itu dia lebih memilih kambing karena memang itu ada dasarnya begitu ya. Cuma di tempat kita itu kalau kambing itu orang tidak terlalu suka, masalahnya di situ. Ya. Ya, orang tidak terlalu suka, maksudnya tidak terlalu semangat dia kalau daging kambing. Maksudnya mungkin padahal bagus juga sebenarnya, cuma di daerah kita secara umum di Indonesia kalau kambing itu orang tidak terlalu seperti kalau dia menerima daging sapi. Makanya dilihat maslahatnya di situ, maka itu juga saya kira kalau bagi saya ini menjadi sama begitu ya, karena kita lihat asas manfaatnya begitu, itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Kita tidak lihat terlaik apa yang dilakukan Rasulullah saja ya, tapi asas maslahatnya juga itu kita perhatikan. Sama juga sekarang ini ada juga orang yang akhirnya menebar ibadah kurbannya itu di tempat-tempat yang istilahnya itu minim, di situ orang itu sangat membutuhkan seperti itu. Itu semakin orang merasa bahagia dengan apa yang kita bagi, itu semakin tinggi pahalanya. Walaupun memang yang lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan kita itu orang-orang yang dekat dari kita, begitu sebelum yang jauh. Pastikan dulu orang dekat kita ini, mereka juga akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang kita bagikan di tempat yang jauh, seperti itu. Jadi sama juga ketika zakat fitrah ya, secara hukum sedikit. Zakat fitrah itu jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama itu zakat fitrah itu harus makanan pokok. Itu mazhab jumhur ulama ya, kebanyakan ulama. Tapi ada satu pendapat di mazhab Imam Hanafi itu yang mengatakan boleh selain makanan pokok, maksudnya nilainya itu bisa kita berikan ya. Itu boleh begitu ya. Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, perhatikan, itu yang paling dibutuhkan oleh orang-orang fakir miskin itu bukan beras. Ya, dia mau juga beli baju baru, dia juga mau banyak kebutuhannya, bukan makanan pokok begitu ya. Ya. Bahkan ya di sebuah tempat itu terjadi begitu mereka menerima beras begitu ya. Pergi jual itu beras.
untuk beli baju, untuk beli ini, jadi akhirnya kan lebih makanya kita harus fleksibel dalam melihat ya sebuah menempatkan sebuah hukum ya. Betul Rasul itu menyembelih kambing ya, menyembelih domba istilahnya begitu ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ya di tempat kita orang lebih suka yang selain kambing itu ya itu juga jadi akhirnya asas manfaatnya yang kita perhatikan di situ. Wallahu a'lam. Kira itu. Ya, iya. Jadi itu betul sekali, Ustaz. Saya pernah ikut itu orang potong-potong sapi, kambing, pas daging sapi orang sebut, pas kambing tidak ada yang mau kambing. Padahal setelah saya itu menjadi sunnah dari Rasul. Jadi mungkin ada yang mau bertanya? Oh iya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.45, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang mau saya tanyakan, tapi insya Allah bisa di lain kesempatan. Baik, jazakallah khair, Ustaz, asal ilmunya, Masya Allah, mudah-mudahan Ustaz mendapatkan balasan dari banyak kebaikan, kesehatan keluarga, dan semangat terus untuk membagikan ilmunya. Syukran. Dan untuk benda yang hadir hari ini, sebelum selesai acara ini ada kuis yang isinya akan terkait dengan materi yang sudah ditentukan oleh Ustaz. Baik, silakan lirik lagi ke chat tadi ya, klik nomor, kemudian silakan klik di link yang sudah di-share. Ya, kalau bisa lebih cepat lagi, kami sudah mau maju ini. Ya, sudah? Ya, silakan masuk di chat, kemudian klik link yang sudah di-share. Sudah bergabung 4 orang. Ayo yang lain silakan ya, 5 orang. Ayo. Ditunggu. Ayo. Silakan bergabung. Klik di more di sudut kanan bawah. More, masuk ke chat dan klik link yang sudah kami bagikan. Sudah bergabung 7 orang. Oke, kita mulai dari sekarang. Ya, silakan. Dan para kontestan kita. Kalau yang menyimak materi dari Ustaz tadi pasti bisa dijawab ya. Enggak kedengaran. Ayo. Ya, ada 7 orang peserta. Ayo, Ustazah pilih, silakan dijawab. Ya, Akila, Gibran, Ustazah Rahma, Nadila, Nisura, selamat bergabung. Ya, Ustazah Iin. Ayo Ustaz Niki. Masih ada waktu. Ya, poin tertinggi sekarang 6.780. Ayo, silakan dikejar poin tertingginya. Ayo Zahra.
Ya, waktu tinggal 2 menit lagi. Bagaimana caranya Ustazah? Bagaimana caranya Bu Dokter? Apa tadi? Aduh. Kemudian di chat, diklik di link yang sudah dibagi. Oh ya, sorry. Baru terbuka. Ya, 8 orang kontestan. Silakan masuk Bunda Laras. Ya. Ayo, waktu kita tidak banyak. Jadi klik link di atas, lalu yang terbuka. Gimana kan dilahirkan? Gimana Nabi Ibrahim dilahirkan? Di Mesir. Oke. Bisa ada yang nambah ya? Fadila, Gibran, Mbak Fadila. Fadila mengejar. 1 menit lagi. Ayo Bunda Laras. Ibu Yuli. Ini namanya Ibrahim. Ya. Ya, sekitar 30 detik lagi. Ayo. Ananda Ahmad. Mizura, Zahra. 20 detik lagi. Ayo silakan Ustazah Tini. Ya, itu sudah mau habis ya. Ya, 7 dari 10 peserta sudah selesai. Oke, waktu habis. Ya, cukup ya. Nah, insya Allah pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari kami. Ini ya, juara pertama yaitu Ustazah Rahma. Wah, Ustazah Rahma menang ya. Kemudian ini Fadila dan Aini. Ya, barakallah ya, insya Allah ini akan menyusul. Baik, alhamdulillah kita sudah mengikuti majelis ilmu hari ini. Ini sangat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan apa yang telah diterima, ilmu yang diterima hari ini bisa kita amalkan. Ya, satu yang sekali dari Ustadz ya, itu sudah ini justru untuk menjadi keberkahan dari harta kita. Nah, jadi kalau kita mau mengejar keberkahan itu, maka sering-seringlah kita berbagi seperti dengan ikhlas. Mungkin itu saja. Jika ada kemudian dan kita tutup majelis ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyim. Ya, saya pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asyim. Makan Ya. apa? Ya. Aku kabel. Sarah. Dadah Asyim. Makan apa ini ya? Kenapa ya? Makan apa ini? Makan apa itu? Makan apa? Itu kakak Laras, Nabila Mai. Laras. Mai sudah
Alhamdulillah. Nggak sakit perut, nak? Dan tidak nih. Enggak nih, alhamdulillah sehat nih. Mana Fatih tadi, Fatih? Tapi Masih Fatih? di sana. Oh, di mana? Lawan pacar. Oh, Ustaz Rahma pemenang. Oh. Oke deh. Sudah dulu ya, kita tutup. Sehat-sehat ya semua. Syukran, jazakumullah khair semua sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Afwan. Jadi penyampaian ya untuk semua orang tua Sri rumah kita. Jadi kemarin itu saya mengikuti acaranya Kepala Dinas Pendidikan ya, jadi terkait tentang kelas offline anak-anak. Ya, jadi kalau khusus daerah Luwu Timur, kita ini masih daerah zona merah ya. Jadi untuk kelas offline ya, jadi ruang belajar. Ya, kalaupun nanti misalnya ada pembelajaran yang online, itu kita mesti menerapkan protokol kesehatan yang ada, ya. Misalnya harus sebelum kelas, kemudian harus jaga jarak dan ya pakai masker ya selama di sekolah. Tapi itu kayaknya masih jauh ya karena itu harus ada persiapan yang lebih matang dari anak-anak kita. Baik, itu saja. Jadi intinya kita harus lebih menyemangati anak-anak untuk murojaah di rumah ya. Ustazah juga diharapkan inovasinya selalu ya untuk menyemangati anak-anak kita menyetar hafalannya. Itu saja barangkali. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan jangan lupa menyelipkan doa kita untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Ya, sudah itu saja. Fadilah, terima kasih sudah mau tilawah. Ya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.